Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil jawad. Alladhi khalaqal insana min nutfatin wa ja'ala lahu as-sam'a wal basara wal fuad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah Dirim Turi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sangat bagus untuk kita agar senantiasa menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Juga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan benteng yang sangat kokoh dari Allah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah benteng. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang berpuasa, maka dia akan terbentengi diri dan hati dan imannya dari segala hal-hal yang tidak baik, ataupun bisa kita katakan daripada segala maksiat. Jamaah Dirim Tur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghubungkan silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memutuskan silaturahim dengan keluarganya, tidak pernah memutuskan silaturahim dengan sahabatnya, dan tidak pernah memutuskan silaturahim kepada umatnya. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di saat ini, maka Rasulullah tidak akan senggan-senggan datang ke rumah kita untuk bersilaturahim. Ketika hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau dimusuhi bukan hanya satu orang, namun puluhan dan ratusan orang, serta keluarga sendiri memusuhi beliau. Keluarganya siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab contohnya. Mereka berusaha untuk menghancurkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk memutuskan dakwahnya Rasul agar tidak menyebar ke seluruh wilayah ataupun seluruh dunia. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memutus silaturahim dengan mereka. Tetap Rasulullah apabila bertemu tetap menegur mereka. Apabila ada musyawarah ataupun di dalam kabilah mereka pertemuan, Rasulullah tetap hadir bersama mereka apabila Rasulullah diundang. Namun inilah salah satu sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana dengan orang yang memusuhi beliau hingga akan membunuh beliau? Apakah Rasulullah SAW tetap akan menjalin silaturahim dengan mereka? Tetap. Tidak pernah diputus oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW mengajari kita bahwa pentingnya silaturahim dan bagaimana banyaknya hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan dan faedah apabila kita menghubungkan silaturahim di antara kita, terutama sesama muslim. Jamaah Dirim Tur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang menyuruh kita untuk menghubungkan silaturahim, namun Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat mengenai pentingnya silaturahim. Salah satunya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Muhammad ayat 22 dan 23, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Apabila kalian berpaling, kata Allah, dan melakukan kerusakan di muka bumi ini, dan kalian memutuskan silaturahim di antara kalian, maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tutup telinganya dan Allah butakan penglihatannya. Dengan cara apa Allah menutup telinga dan membutakan matanya? Dengan cara Allah tutup hidayah bagi orang tersebut. Maka ketika orang yang susah mendapatkan hidayah dari Allah ataupun susah tersentuh hatinya mendengar Al-Quran ataupun mendengar
isi ceramah dan khutbah, maka dikhawatirkan dan tanyalah, periksalah apakah diri kita termasuk orang yang memutuskan silaturahim. Sebab Allah katakan Allah akan laknat orang tersebut. Jamaah Dream Tour yang berbahagia, silaturahim di dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa artinya dhammu syai' ila syai', mengumpulkan sesuatu kepada sesuatu. Di dalam istilah al-ihsanu ilal aqrabin, berbuat baik kepada orang yang terdekat kita. Contoh orang tua kita, saudara kita, ya, sahabat kita. Semuanya ini dianjurkan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Jangan karena satu permasalahan yang sepele kita begitu saja meninggalkan ataupun memutuskan hubungan silaturahim dengan saudara kita. Namun ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Bagaimana orang yang berbuat jahat kepada kita? Apakah orang tersebut akan kita jahati lagi ataupun kita balas lagi kejahatannya? Kata Rasulullah, jangan, kata Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, sil man qata'ak wa ahsin ila man asa'a ilaik. Maka sambunglah silaturahim di antara kalian yang memutuskan silaturahim dengan kamu, lalu berbuat baiklah kepada orang yang memusuhi kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang ingin memutuskan silaturahim kepada kita, maka janganlah memutuskan balik, namun sambunglah. Jangan pernah terputus sama sekali. Jamaah Dream Tour yang berbahagia, apa hikmah yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan perbuatan yang mulia ini, yaitu menghubungkan silaturahim? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yuakhir lahu fi umrih falyasil rahim. Siapa yang ingin Allah luaskan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Ketika kita terputus silaturahim dengan saudara kita, sambunglah kembali agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang berlimpah ruah dan juga umur yang panjang. Jamaah Dream Tour yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun apa balasan yang Allah berikan kepada kita apabila kita memutuskan silaturahim? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Apabila kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, janganlah sama sekali memutuskan silaturahim di antara kita, walaupun orang tersebut pernah memusuhi dan dendam kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Dream Tour yang berbahagia. Akhirul kalam, mudah-mudahan kita mendapatkan intisari daripada ceramah yang singkat ini tentang pentingnya silaturahim dan manfaat silaturahim di antara sesama muslim, dan juga balasan yang Allah berikan kepada kita, balasan mulai dari tidak mendapatkan surganya Allah dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Arjul afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.